Halo guys, kembali lagi di channel ITGP. Kali ini kita akan membahas race Jerman 2024. Pertarungan race yang 30 lap dan pemenangnya adalah Francesco Bagnaia atau Pecco. Mari kita bahas Marquez ya. Marquez posisi 13, sedangkan adiknya posisi berapa ya, lupa. Posisi di luar 4 ya, karena yang ke satu itu Martin, kalau nggak salah ya, Martin, terus Raul Fernandez sama Miguel Oliveira, keempat baru Pecco kayaknya ya. Dan dua Trackhouse ini tidak bisa podium justru ya. Yang bisa podium itu Miguel Oliveira di race sprint ya, waktu hari Sabtu dan Minggu. Cukup ketat ya di awal di awal-awal lap juga. Kita lihat itu kalau nggak salah pakai ban medium ya, si Pecco bilangnya dia pakai ban medium kalau nggak salah. Pertama race start yang memimpin itu adalah Pecco kalau nggak salah, terus disalip lagi sama Martin, dan setelah itu Morbidelli gitu ya, bertarung bisa posisi 3 di belakangnya Pecco waktu itu. Dan Alex Marquez juga membutuhkan dari belakang gitu ya, di belakangnya Pecco, dan itu cukup lama, apalagi Marquez masih ke 7 atau ke 8, tapi dia bisa fight ya. Bagi dia terjadi senggolan sama si Morbidelli ya, Franco Morbidelli, dan setelah itu ngepush banget Marquez ya, kan dia memang gaya balapnya agresif banget. Dan tidak salah dijuluki Baby Alien, karena memang ya pembalap Marquez gelar juara 8 kali ya kalau nggak salah, dan dia membuktikan bahwa kemampuannya dalam dalam skill mengendalikan motor dan balapnya itu sudah terbukti. Dan maksudnya tidak banyak yang seperti dia, bahkan rookie seperti Pedro Acosta saja itu belum bisa tampil seperti Marquez ya. Dan tapi Pedro Acosta sudah lumayan ya daripada rider-rider KTM seperti Brad Binder dan Jack Miller gitu. Dan itu Marquez ini bisa, maksudnya dari lap 13 bisa nyampe 2 itu cukup sangat luar biasa, bukan cukup tapi luar biasa gitu ya, karena dia memang banyak ketahan di race, banyak ketahan di belakangnya Morbidelli itu ya, belakangnya Alex Marquez, dan menyalip dia sempat fight juga sama Enea, terus juga sama Vinales, tapi Vinales mah nggak lama dia crash gitu, bukan crash sih, kayak ke gravel gitu, kayak keluar dari jalur balap seperti itu. Dan perlahan setelah ada senggolan dia baru ngepush, dan itu bisa menyalip Franco Morbidelli dan dan setelah itu dia walaupun jaraknya cukup jauh dengan adiknya itu ya, Alex Marquez, dia bisa ngepush dan menyalip adiknya cuma dengan satu kali salipan doang, dan itu ya kayak mudah aja gitu ya, karena skill balap dari adik Marquez ya mungkin tidak sehebat kakaknya, jadi ya tidak begitu ini, karena memang mereka satu tim juga ya, bersaudara. Kalau pertarungan sama Bagnaia Pecco sama Martin mungkin agak berbeda seperti itu ya. Dan Pecco juga bilang sayang banget si Martin itu jatuh di lap terakhir. Dia pas kadang-kadang kan Pecco bilangnya dia mau fight ya, mau bertarung sama Martin di last lap, tapi sayang banget Martinnya malah crash. Karena tapi dilihat sih race kemarin itu memang si Martin tuh kayak ya mau kemana gitu, kayak dia tuh buru-buru banget, dan kayak panik kayaknya ya, mau dikejar Pecco, karena dia mungkin dikasih tahu ya sama timnya berapa detik dari Pecco, dan dia kayak ngepush malah bikin kesalahan kayaknya, dan dia ya akhirnya crash. Dan itu
ya merugikan buat dia juga, nggak dapat poin gitu, dan bangkit lagi juga kayaknya dia ya sudah, itu sudah, ya udah gitu gitu seperti berakhir gitu ya. Dan akhirnya GP Jerman berakhir dengan Peko gitu ya. Peko kalau udah di depan apalagi jaraknya jauh ya susah lah, ngacir banget gitu kalau udah di depan, jadi untuk mengejarnya iya susah gitu ya maksudnya. Tapi dari Marquez sih memang luar biasanya, dia bisa nge-push dan dia pakai GP23 loh ya, pakai motor yang setahun lebih tua dari pabrikan utamanya Ducati yang tahun yang dipakai sama Peko, dan dia masih bisa fight dari bisa ngelewatin apa ya pabrikan-pabrikan lain, termasuk Morbidelli juga yang pakai motor baru yang spek pabrikan, dan bisa mengalahkan adiknya dan menyalip Enea juga, maksudnya sama Enea, bahkan sama Enea aja yang pakai motor terbaru ya Enea masih belum bisa gitu ya. Tidak seperti race di waktu di Italia itu, si Enea emang bisa fight-nya banget di lap terakhir karena motor Marquez juga lagi ada apa ngebul gitu, kayak ngebul bis kayak kayak ngebul kompor gitu ya motor Marquez pas race di Italia itu di Mugello. Dan di race sekarang Marquez membuktikan bahwa dia bilang bahwa ini adalah bakat persiapan dari timnya, walaupun dia dari kualifikasinya itu diganggu sama Stefan Bradl sampai marah-marah gitu. Stefan Bradl udah tua tapi kayak gitu-gitu aja gitu, Stefan Bradl kayak malah berulah gitu, dan dia kan mau ngejar limit ngejar hot lap ya buat dapat posisi, tapi akhirnya posisi 12 dan masih bisa fight gitu ya, karena memang sirkuit Sachsenring ini memang sirkuit Sachsenring emang kesukaannya Marquez gitu ya, karena dia kalau waktu itu pakai motor 24 ya, pakai motor Honda ya, dia pabrikan, dia sebelum cedera itu, sebelum jadi langganan BPJS kan, dia benar-benar kayak fight benar-benar bisa merajai sirkuit Sachsenring ya gitu. Dan kali ini Peko, dan ya ini luar biasa, maksudnya nggak membosankan sih race kemarin itu, seru, apalagi Enea bertarung sama Morbidelli kalau nggak salah, setelah Morbidelli disalip sama Marquez, terus sama ketinggalan juga sama Alex Marquez, akhirnya fight-nya sama Enea gitu ya. Ini jadi kalau nanti kalau misalnya nanti kita tembus 1000 subscriber, nanti kita admin bisa ini ya, Imam channel ya, Imam Towi ITGP. Imam Towi itu nama saya, GP itu MotoGP, dan ketika kita tembus sekitar 1000 subscriber udah bisa live streaming, admin akan live reaction MotoGP. Oke, seru banget cok. Itu seru banget, dan pertarungan kemarin memang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya kan dengan begini maka Peko bisa jadi pemimpin klasemen, walaupun dia 22 poin, beda 10 poin sama Jorge Martin. Dan nampaknya Jorge Martin ya dia akan pindah ke Aprilia musim depan, dan kita akan melihat persaingan yang ketat di musim depan ya. Aprilia ada Bezzecchi sama Bezzecchi sama Jorge. Terus Fabio Cidigia katanya masih di VR46, walaupun dia ditawari ke Pramac yang gabung tim satelitnya Yamaha gitu ya. Dan mungkin segitu saja untuk video kali ini. Itu adalah Peko menang, dan saya juga sebenarnya mau lihat pertarungan si Peko sama Martin di last lap itu kan, mau mendekati tapi sayangnya crash, dan ya keuntungan bagi bagi Peko sama Marquez bersaudara gitu ya, dan apalagi ya buat menunggu battlenya Peko sama Marquez kan udah mau berakhir race-nya, dan jaraknya juga cukup jauh ya, susah untuk melihat duel
pertarungan di Race Lab gitu ya. Oke, nah, untuk segitu saja untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti gitu ya, dan subscribe, jangan lupa ya subscribe. Semoga channel ini berkembang jadi lebih baik, dan ini adalah konten MotoGP khusus seperti itu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga. Jangan lupa loncengnya tekan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.